Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Johari Fikri, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 087. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum tata negara. Materi yang pertama yaitu analisis kelembagaan negara. Mengapa menekankan check and balance? Pasca amandemen Undang-Undang 1945, Indonesia menggeser model ketatanegaraan dari pembagian kekuasaan supremasi mutlak MPR menjadi pemisahan kekuasaan horizontal yang seimbang. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan di tangan rakyat, bukan di bawah dominasi penuh satu lembaga tertentu. Poin yang kedua yaitu mencegah abuse of power, yaitu tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Semua lembaga sejajar dan saling mengawasi agar hukum tetap tegak. Materi poin yang ketiga, sistem bikameral, yaitu penyeimbangan aspirasi partai politik DPR dengan keterwakilan daerah DPD secara seimbang. Poin yang keempat yaitu peran Mahkamah Konstitusi, mekanisme judicial review menjamin tidak ada undang-undang buatan parlemen yang menabrak Undang-Undang 1945. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu kekuasaan eksekutif. Presidensi terbatas konstitusi. Kedudukan presiden dipertegas dalam sistem presidensi murni, namun kekuasaannya telah dibatasi secara ketat dan rigid oleh Undang-Undang 1945 untuk mendorong otoritarianisme. Masa jabatan dikunci mutlak. Pasal 7, maksimal hanya 2 periode berturut-turut dengan regenerasi kepemimpinan berkala. Kekuasaan legislasi dipangkas. Pasal 20 ayat 1, kekuasaan utama membentuk undang-undang dialihkan ke DPR. Presiden hanya memegang hak membahas bersama. Mekanisme pemakzulan atau impeachment, pasal 7A dan 7B. Koridor hukum yang jelas untuk mencopot presiden jika melanggar hukum berat atau melakukan tindak pidana. Materi selanjutnya yaitu hubungan pusat dan daerah. Ada 2, yaitu keuntungan otonomi dan kelemahan otonomi. Pertama, keuntungan otonomi. Ada 2 poin yaitu efisiensi pelayanan publik, yaitu kebijakan daerah lebih adaptif karena birokrasi lebih dekat dengan kebutuhan khusus rakyat setempat. Poin yang kedua yaitu inovasi pembangunan mandiri. Daerah leluasa memaksimalkan potensi alam dan pendapatan asli daerah (PAD). Contoh konkret, keberhasilan inovasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) lokal dan pengembangan sistem asuransi kesehatan daerah Jamkesda mandiri sebelum integrasi nasional. Selanjutnya yaitu kelemahan otonomi. Ada 2 poin yaitu ego sektoral dan wilayah, yaitu terkadang menghambat koordinasi pembangunan antar provinsi atau kabupaten tetangga karena ego sentris daerah. Dan desentralisasi korupsi, yaitu perpindahan penyalahgunaan wewenang dari tingkat pusat ke daerah tanpa pengawasan yang berimbang. Contoh konkret, maraknya kasus korupsi dan gratifikasi APBD, perizinan tambang, serta suap jual beli jabatan ASN daerah yang menjerat sejumlah bupati atau wali kota. Materi selanjutnya yaitu teori demokrasi konstitusional. Ada 3 poin yaitu pertama, kebebasan berserikat dan membentuk perkumpulan. Status terpenuhi ditandai dengan bebasnya pendirian ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serikat pekerja, serta politik peserta pemilu tanpa paksaan ideologis tunggal. Poin yang kedua, kebebasan menyatakan pendapat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1909 Pers. Status terpenuhi dengan catatan media massa nasional bergerak bebas dan diskusi publik berjalan
aktif. Namun penegakan undang-undang ITE masih seringkali menjadi celah pasal karet digital. Poin yang ketiga yaitu hak suara dalam pemilu umum. Status pasal 22E Undang-Undang Pemilu. Status terpenuhi, rakyat memiliki hak suara aktif dan pasif melalui pelaksanaan pemilu serentak reguler 5 tahun sekali dan pilkada langsung yang berjalan damai. Yang terakhir yaitu penutup. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.